Menteri PUPR, Material dan Desain Ramah Lingkungan diterapkan di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengungkapkan Kementerian PUPR mengaplikasikan material dan desain ramah lingkungan dalam pembangunan proyek-proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Untuk misalnya di IKN, kita mengaplikasikan conblok ramah lingkungan yang dapat meresap air di kawasan perumahan menteri, ujar Basuki di Jakarta, Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa Kementerian PUPR memanfaatkan desain-desain ramah lingkungan dan cerdas untuk pembangunan rumah di IKN Nusantara. Kalau desain-desain rumah hijau dan cerdas saat ini dimanfaatkan di IKN juga. Masih banyak hal lainnya yang kita aplikasikan, kata Basuki. Sebagai informasi, menurut Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara bahwa visi Ibu Kota Nusantara adalah, kota dunia untuk semua. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara menerapkan tata kelola berstandar global, menjadi mesin penggerak bagi Kalimantan, dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia. IKN Nusantara harus menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Dengan mengacu pada visi dan tujuan utama, pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang didasarkan pada sejumlah prinsip utama seperti mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh. Pembangunan LKN Nusantara untuk mencapai perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada 3 skala berbeda, yaitu manusia, people, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, tempat, place, lingkungan manusia yang tangguh, dan bumi, planet. Pesan para Sultan Kaltim ke Jokowi, pelestarian lingkungan di IKN. Sejumlah sultan dan ketua adat di Kalimantan Timur menitipkan 5 aspirasi usai memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di hadapan Presiden Joko Widodo. Para tokoh adat itu meminta Jokowi memerhatikan kelestarian dan kemajuan warisan budaya di IKN. Mereka juga meminta Jokowi melakukan penguatan ekosistem pendidikan dan seni budaya, partisipasi dan prakarsa warga dalam ekonomi budaya, pelestarian lingkungan dan inklusi sosial, serta penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator. Kami berharap komitmen ini akan memperkuat ikatan antara pelaku budaya dan adat serta pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan, ujar budayawan Hamdani di alun-alun Taruna Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, IKN, Jumat 3 November. Hamdani berbicara mewakili Sultan Muhammad Alamsyah III dari Kesultanan Pasar, Aji Bacrul hadir dari Kesultanan Gunung Tabur Berau, Datu Amir Sultan Raja Muda Perkasa dari Kesultanan Sambaliung Berau, dan Ketua Persekutuan Adat Dayak Kaltim Syahari Jaang. Hamdani kemudian menitikberatkan dukungan terhadap pembangunan budaya dan kemanusiaan di IKN. Kami berkomitmen pada pembangunan dan pengelolaan IKN yang berkelanjutan dan mencerminkan identitas bangsa yang inklusif yang ditunjang oleh kemajemukan budaya, kata Hamdani. Jokowi menerima dukungan dan aspirasi dari para sultan dan ketua adat. Dia berpesan agar masyarakat asli IKN menyambut kedatangan warga dari daerah lain. Dia berkata IKN akan menjadi tempat pertemuan masyarakat dari lintas budaya. Jokowi ingin semua warga di IKN hidup rukun meski berbeda latar belakang. Kita harapkan berinteraksi nantinya dengan baik, hidup rukun dan harmonis, menjaga dan melestarikan dan mengembangkan identitas budaya lokal dan nilai-nilai dan tradisi masyarakat di Kalimantan Timur, ucap Jokowi. Jokowi groundbreaking kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN.
Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis 2 November 2023. Dimulainya pembangunan ini memperkuat komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program-program strategis pemerintah, serta merupakan salah satu upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan di wilayah tersebut. Keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas layanan masyarakat di IKN. Menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, ucap Presiden. Presiden menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pekerja. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi. Apalagi saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja, imbuhnya. Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut merasa bangga karena BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu lembaga pemerintah yang pertama memulai pembangunan gedung kantornya di IKN. Suatu kebanggaan bagi BPJS Ketenagakerjaan, diberikan kesempatan pertama untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Desain kantor ini memiliki filosofi sebagai rumah untuk semua, yang mengingatkan pada bentukan rumah betang khas Kalimantan, yang demokratis dan cukup memberi naungan bagi semua penghuninya. Sesuai dengan amanah kami dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia, ungkap Anggoro. Seperti yang diketahui, beberapa tahun ke depan IKN akan terus tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan penggerak perekonomian nasional. Tentunya keberadaan IKN juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Oleh karena itu hadirnya BPJS Ketenagakerjaan di IKN menjadi sangat penting untuk dapat memastikan seluruh pekerja terlindungi atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan. Anggoro menambahkan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta pekerja aktif, termasuk seluruh pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN. Pada akhir tahun 2026 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan mampu melindungi hingga 70 juta pekerja dan memiliki kelolaan dana sebesar 1.001 triliun rupiah.